Kakak catatan jodoh, bukankah Ratu Surga terlalu kejam? Membiarkan Niulang dan Zienu hanya bertemu setahun sekali. Aku benar-benar tidak tega melihat orang menderita karena cinta. 1 hari di surga, 1 tahun di bumi. Zienu itu setiap hari bertemu kekasihnya. Yang menderita adalah Niulang di bumi, yang hanya bisa bertemu istrinya setahun sekali. Oh, Niulang. Ternyata Ratu Surga ini menindas Niulang yang baik hati ini. Wow, kakak Ugang, ototmu ini sayang kalau tidak dipakai untuk memeluk istri. Kakak Changi, setiap hari makan kue bulan isi 5 biji. Tepat sekali kurang yang mengambilkan air. Cocok, sangat cocok. Pasangan ini harus aku kunci. Dengan benang merah Fajra, pergi. Gadis Kessel, tunggu dulu. Kamu ini, gadis nakal, apa kamu ingin aku dikeluhkan lagi? Kalau kamu berani menjekat mereka berdua, hoi. Besok pasti akan menembak matahari terakhir untukku. Pergi. Kalau kamu punya energi, cepat pergi ke dunia manusia, tingkatkan angka kelahiran. Jaga kelangsungan kuil Yue Lauku. Keluarga Yu adalah keluarga kaya terkenal di kota selatan. Karena kamu sudah kembali, perhatikan tingkah lakumu. Jangan sampai mempermalukan keluarga Yu. Keluarga Yu, apa yang dilakukan kakek ini padaku? Yuki, putri kandung keluarga Yu yang hilang. Setelah dibawa pulang, tidak hanya tidak dihargai, tapi juga dihitung mati oleh Yu Weiwei yang iri padanya. Kamu ngomong apa di sana? Weiwei adalah adik tirimu, kami sangat menyayanginya. Kamu, setelah pulang, harus baik-baik bergaul dengannya. Mengerti, ayah? Aku ini terlalu malang, hilang sejak kecil, ibu sudah meninggal, seharusnya aku yang menjadi putri kecil yang disayang. Sekarang malah diduduki burung kekukur, tidak hanya di panti asuhan. Menjalani hidup sengsara selama belasan tahun, ke depannya, harus hati-hati melihat warna orang. Wah, sepertinya, ini adalah takdirku. Batuk, tenang, di rumah. Kami pasti tidak akan menyia-nyiakanmu. Harus diakui, aku ini cantik. Semua berkat ayah. Meski sudah setengah baya, tapi soal gaya, sangat memikat. Apalagi pakai jas ini, benar-benar pembunuh ibu-ibu. Tidak heran, setelah bercerai dengan ibu tiriku, masih bisa menjadi bintang siaran langsung. "50 tahun, usia yang tepat untuk berjuang, semangat ayah. Aku mendukungmu." Kamu. Tidak benar. Dia tadi jelas tidak membuka mulut. Jadi yang kudengar adalah isi hatinya? Kakak, akhirnya kau pulang. Bertahun-tahun ini. Pasti sangat berat bagimu, ya? Pura-pura, terus pura-pura. Kalian sudah tahu di mana aku 5 tahun lalu. Kalau memang peduli, sudah lama menjemputku. Sekarang baru pulangkan aku. Hanya karena kakak sakit parah. Kalian mau aku menyumbangkan hati untuknya, kan? Apa katamu? Kalian sudah lama tahu di mana dia? Ayah, maksud ayah apa? Kami juga baru minggu lalu nemu adik lewat detektif swasta. Iya, betul ya. Detektif itu juga yang ayah kenalkan pada kami. Ayah lupa. Dari mana dia tahu aku sakit butuh transplantasi? Dan ucapan barusan, dia jelas tidak membuka mulut. Tapi kenapa kita bisa mendengarnya? Kakak, perjalananmu melelahkan. Aku sudah siapkan kamar. Aku antar kakak lihat kamarnya, ya? Ini kan seperti musang beri salam pada ayam, niatnya tidak tulus. Cuma gudang di lantai 2, apa bagusnya? Dia tahu. Eyo. Kakak, ini kamar yang kusiapkan untukmu. Yah, kamar ini terlalu kecil dan pencahayaannya jelek. Aku mau ganti. Kakak, apakah aku tidak suka dengan persiapanku? Aku cuma khawatir kakak tidak terbiasa karena beda jauh dengan tempat tinggalmu sebelumnya. Yuki, baru pulang sudah berani pilih-pilih? Memangnya panti asuhanmu lebih bagus dari ini?
Aku. Sekarang tidak ada kamar kosong lagi. Coba bertahan dulu. Nanti akan kubicikan barang lagi. Tidak usah repot. Kalau memang tidak ada kamar, bisa tukar dengan yang punya kamar ini? Aku mau yang ini. Kakak, itu kamarku. Wei Wei dari kecil dimanja, mana bisa kau suruh dia? Tinggal di kamar seperti itu, dapat tempat sudah bagus. Berani merebut milik Wei Wei lagi? Tapi ini seharusnya kamarku. Tapi dihuni orang luar selama belasan tahun. Kakak, orang luar apa? Wei Wei juga anak ayah. Lagi pula, Wei Wei sudah tinggal di sini belasan tahun. Tidak mungkin mengalahkannya karena kau minta semaunya. Aku yang tidak sopan, baru pulang sudah merepotkan. Anak istri kedua tidur di kamar besar. Anak istri pertama tidur di gudang. Tapi akulah adik kandung mereka. Apa? Penderitaanku belum cukup sampai tidak pantas dapat sedikit ganti rugi dan kehangatan ini? Anak kandung terbuang belasan tahun. Pulang malah diperlakukan berbeda, tidak tahu apa yang akan dipikirkan orang lain. Setelah mengetahuinya. Baiklah, Yuki baru saja pulang, memang butuh lingkungan yang baik untuk istirahat. Wei Wei, kamu harus menyerahkan kamarmu untuk kakak. Aku akan menyuruh orang membersihkan lantai 3, kamu bisa tinggal di sana. Ayah. Ayah ini, Yuki, kamu puas sekarang? Harus mengusir Wei Wei. Dari rumah ini baru kamu senang? Kakak kedua ini seumur hidup satu ibu denganku. Kenapa bisa begitu bodoh? Mungkin lupa beberapa tahun lalu. Dia masih bintang panggung yang jago menyanyi dan menari. Sekarang dikasih junk food setiap hari sama Yu Wei Wei. Jadinya begini, jalan beberapa langkah saja sudah ngos-ngosan, gemuk begini. Masih saja mau jadi pelindung bunga. Apa yang kamu bicarakan? Wei Wei tidak. Kakak kedua, jangan marah. Kalau kakak suka, aku akan memberikannya padanya. Terima kasih adik, ayah, tolong dalam 2 jam. Suruh orang buang semua barang adik. Maling takut ayam, hari ini aku akan putuskan harapanmu. Lagi pula nanti aku akan menggunakan strategi penderitaan. Bilang aku yang menyakitinya. Wei Wei sudah begitu baik hati menyerahkan kamarnya padanya. Bagaimana mungkin seperti yang dia katakan? Sudah, begini saja. Jangan di sini semua, turun makan. Kakak, aku tidak menyalahkanmu tentang kamar. Mulai sekarang, kita adalah satu keluarga. Kita harus hidup rukun. APA yang dia katakan tadi, strategi penderitaan Wei Wei. APA maksudnya? Kakak, kamu benar-benar percaya? Aku taruhan 10 bungkus keripik. Wei Wei tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Ayo pergi. Kakak, tangganya curam. Hati-hati. Tahu, adik. Ya. Wei Wei. Kamu tidak apa-apa, Wei Wei? Kakak, kenapa kamu mendorongku? APA, benar-benar seperti yang dia katakan. Kakak, kenapa kamu mendorongku? Dia benar-benar bisa menebak apa yang akan dilakukan Wei Wei. Kalau begitu, apa yang dia katakan tadi? Aduh sakit. Kenapa mereka masih tidak marah pada Yuki? Wei Wei, tadi kamu sendiri. Kakak, Yuki ini baru pertama kali pulang. Sudah tahu banyak hal, kamu tidak merasa curiga? TAPI. Ah kakak, kalau kamu tidak segera membantu adik berdiri, lukanya akan sembuh sendiri. Vivi, bangunlah. Yuki benar, Vivi tidak terluka. Shikian, aku sudah kembali. Shikian, aku sudah kembali. Kenapa kamu tidak memberitahu sebelumnya kalau kamu akan pulang? Kamu sedang hamil. Aku seharusnya mengirim sopir untuk menjemputmu. Ini hanya ingin memberi kalian kejutan. Aku membeli hadiah untuk kalian, mari lihat bersama. Ini, untuk Mingshan. Terima kasih ibu. Untuk Minghen. Terima kasih ibu. Untuk Vivi, terima kasih ibu. Semuanya lihat, suka tidak? Saka, terima kasih ibu. Yuchi, ini ibumu. Ibu, Xiaoqi ya, aku tahu kamu datang hari ini. Aku sengaja menyiapkan hadiah untukmu. terima kasih, Ibu. Ibu tiri ini benar-benar menjalankan stereotip sampai akhir. Memberi orang tas dan jam tangan mahal, tapi untukku hanya shawl. Tulisan, hadiah, begitu jelas, sepertinya takut aku tidak tahu. Apakah dia tidak menyukaiku? Apa yang kamu bicarakan? Mansi selalu.
Menganggap kakakmu seperti anaknya sendiri, mana mungkin tidak menyukaimu. Dia tidak hanya tidak menyukaiku, tapi juga tidak menyukai ayahmu. Anak yang ada di perutnya sekarang adalah anak dari pria lain. Bagaimanapun, dibandingkan dengan ayah yang sudah setengah baya, pria muda pasti lebih menarik. Bagaimana mungkin? Mansi sangat mencintaiku, bahkan tidak punya teman lawan jenis. Bagaimana mungkin anak itu bukan milikku? Apa yang kamu bicarakan? Aku dan Mansi memiliki hubungan yang sangat dalam. Kamu baru datang sudah membuat masalah. Apa maksudmu sebenarnya? Ayah, apa yang kamu katakan? Aku tidak mengatakan apa-apa. Kamu. Sudahlah Shikian, Xiaoqi baru saja kembali. Mungkin ada kesalahpahaman tentangku, jangan bertengkar ya. Xiaoqi, apakah kamu tidak suka hadiah ini? Ini adalah pusaka keluarga Yu. Kamu sudah banyak menderita di luar, hari ini akhirnya kembali. Ibu memberikannya padamu. Ebyo, Ini peninggalan nenek. Bagaimana bisa kamu? kakak, gelang yang sangat berharga ini, kamu pasti puaskan? Kakak baru saja pulang, anggap saja ini hadiah penyambutan untuknya. Wei, kamu terlalu mengerti. Yuki tidak membutuhkannya. Hadiah yang sangat berharga ini, dia sudah lama tinggal di desa. Mana pantas menerima pusaka keluarga. Kalau semua tidak mau. Terima kasih ibu, kamu sangat baik padaku sejak kecil. Aku belum pernah memakai perhiasan seberharga ini. Yuki, gelang ini, ibu hanya bersikap sopan. Bagaimana bisa kamu benar-benar menerimanya? Kamu baru pertama kali pulang, sudah mengincar barang berharga ini. Apa sebenarnya niatmu? Anak yang sangat berbakti ini benar-benar menganggapnya sebagai ibu kandung. Tunggu sampai kamu tahu, penyakit hati kamu adalah karena Sumansi dan anaknya. Yang sudah lama memberikan obat, aku ingin lihat nanti. Bisakah kamu berteriak? Penyakitku adalah karena diracuni. Jelaskan dengan jelas. Maaf kakak. Aku tidak tahu ini hanya basa-basi ibu, aku pikir. Dia juga menyukaiku, aku terlalu senang. Ternyata aku salah paham, kalau begitu. Aku akan mengembalikan gelang ini. Bodohnya anak ini. Hadiah yang sudah diberikan, mana ada yang ditarik kembali. Kalau sudah diberikan, pakailah dengan baik. Aku lihat, makanan ini akan segera dingin. Mari kita makan. Baik, makan. Ayo. Makan. Kikai, aku datang menjengumu. Kiki, aku datang menjengumu. Siapa ini? Masih menjengukku. Xiaolai, kamu datang, duduklah. Paman Yu, dengar-dengar Kiki pulang hari ini. Aku segera datang melihat. Ah, ini ternyata pacar murahanku. Kiki, bukankah kita sepakat hari ini, aku akan menemanimu pulang? Kenapa kamu pulang duluan? Xiaoqi, keluarga You dan keluarga kita sudah berteman lama, sejak kecil. Melihat Xiaolai tumbuh besar, sekarang kalian bisa bersama. Kami juga merasa lega. Ya, Xiaolai tampan dan berbakat, satu dalam sejuta. Sepertinya keluarga kita akan semakin dekat dengan keluarga Yo. Bicara memang enak didengar. 5 tahun lalu, mereka menemukan keberadaanku. Sumansi mengirim orang seperti ini untuk mengejarku. Agar aku terlena dalam cinta. Akhirnya dibuang oleh keluarga Yu. Bagaimana garis jodoh lain dari ibu ini bisa ada di kepala Yaolai? Ternyata, tidak hanya ayah yang punya tanduk hijau, aku juga punya satu. Anak yang sekarang ada di perut ibu. Ternyata adalah anak pacarku. Apa katamu? Benar-benar menjijikan. Di depan ayah, masih berani saling pandang. Tidak heran wanita ini. Padahal sudah pulang sejak lama, tapi baru sampai rumah sekarang. Ternyata di tengah jalan, bersama pria tampan di mobil. Bekas di tubuh ibu tiri ini terlalu mencolok. Kerah bajunya hampir tidak bisa menutupi. Katakan, siapa yang membuat bekas ITU? Bekas?
Becca's APA? Oh, aku tahu. Itu bekas guasha dari sebelumnya ke pengobatan tradisional Tiongkok. Guasha. Oh ya, ibu kira-kira ini sesak dada. Siap Robo pergi ke Jishitang. Untuk terapi. Wow, berselingkuh tanpa perubahan ekspresi, satu persatu aktingnya lancar. Tidak heran ayah, setelah kehilangan 2 anak laki-laki, harta keluarga juga hilang. Benar-benar rencana yang bagus. Ada APA, hari ini ada urusan di rumah. Kamu pulang dulu saja. Kurang sering bertemu, karena Tante Su sedang hamil. Tidak nyaman, Paman Yu, Paman Yu. Biasanya, Yushikian tidak pernah meragukanku. Mungkin, anak perempuan yang baru pulang ini. Suamiku, sore ini aku janji dengan teman-teman untuk belanja. Aku juga mau, ayah. Aku dan ibu pergi belanja dulu. Kalian makan pelen-pelennya. Wah, terburu-buru. Takut aktingnya ketahuan. Atau buru-buru untuk bertemu diam-diam. Benar-benar kasihan ayahku, sampai sekarang belum tahu. Ibu tiri untuk merebut harta keluarga, tanpa kesalahan. Setiap hari memberi ayah obat, membuatnya nanti tidak bisa punya anak lagi. Ayah, kakak pertama dan kedua, aku sudah selesai makan, naik dulu untuk membereskan. Ayah, dia bilang ibu memberimu. Ayo ke kamarku. Aku ingin tahu, apakah yang dia katakan benar atau tidak. Ayah, semua tempat sudah dicari, tidak menemukan sesuatu yang aneh. Sudah kukatakan, Manzi selalu sangat perhatian padaku. Bagaimana mungkin melakukan hal seperti ini? Semua itu karena Yuki, bicara sembarangan. Apa anak dan cinta gelap, membuat kami seperti orang bodoh? Ya ayah, Yuki, setelah semua ini, tinggal di luar selama bertahun-tahun. Pasti ada beberapa pertanyaan di hati, sekarang kembali. Menyebar kebohongan ini, ingin membuat rumah jadi kacau balau. Baru kembali, langsung memecah belah hubungan keluarga kami. Hampir saja menipuku. Ayah, kakak, kalian sedang mencari harta karun ya? Kamu masih berani bicara, kalau bukan karena omonganmu. Apakah kami akan membuat ruangan jadi seperti ini? Aku bilang apa? Yang aku katakan hari ini. Bisa dihitung dengan 1 tangan. Sudah, tidak perlu bicara lagi. Aku mau ambil air. Botol obatnya sudah diurus oleh ibu tiri. Apa gunanya kalian mencari di sini? Ingin mencari bukti? Langsung saja ke klub kita. Sumanshi dan orang itu sudah di dalam ruangan, sedang asyik bercinta. Sangat terburu-buru ya, baru keluar langsung ke intinya. Kamu bilang apa? Manshi Yunting? Apa? Ayah, aku tidak bilang apa-apa. Jangan berpura-pura, aku jelas-jelas mendengar. Ayah, ibu bukan orang seperti itu. Pasti dia yang mengekalaki. Iya, ayah. Sekarang ini hanya kata-kata Yuchi. Kita tidak go. Terbawa arus. Baik, aku akan pergi melihat dulu. Kalian berdua ikut denganku, bawa Yuki juga. Nanti, kalau tidak ada APA, aku tidak akan memaafkanmu. Aduh, Ayo. Kalian ngapain sih? Kamu lebih baik daripada SI Tua Bangka ITU. Jauh lebih baik. Tunggu beberapa waktu lagi, harta keluarga Yu akan menjadi milik kita. Dan anak dalam kandunganku. Setelah uangnya didapat, kita akan bawa anak kita pergi jauh. Biarkan keluarga Yu berganti nama selamanya. Ayah, aku sudah telepon ibu di ruangan Nordik. APA, aku suruh mereka ambil kuncinya. Sudahlah, langsung buka saja. Ayah, kakak, kenapa kalian datang? APA, ibu ada di dalam kan? Ayah, Ada, tapi ibu sedang istirahat. Kalian tidak bisa masuk. istirahat? Istirahat APA yang tidak boleh dilihat? Minggir. Ayah. Ibu benar-benar sedang melakukan spa. Kalian memang tidak bisa masuk. Tidak bisa? Aku tanya, siapa sebenarnya di dalam?
Sayang, Ma. Aduh, siang bolong begini, seru sekali ya. Minker. Apa yang kalian lakukan, Pak Yu? Kenapa kalian datang? Bu Yu tidak enak badan, tapi terapis yang biasa dia panggil. Sekarang sibuk, aku sedang mengatur waktu untuk Bu Yu. Ada APA? Ayah, kan aku bilang Mama tidak akan melakukan hal seperti ini. Salah kamu, cari-cari masalah, bikin kita salah paham sama Mama. Bukannya kamu pergi belanja? Kenapa kamu di sini? Dan, Xiao Lai juga ada di sini? Aku tadi waktu belanja, tidak sengaja ke Seleo. Untung ketemu Xiao Lai, dia baik hati, bawa aku ke sini untuk pijat. Mama. Kamu kenapa? Tidak APA, kecilnya kaki ya Hemo. Mudah bengkak, ternyata benar. Sudah, Ayah, ini semua gara-gara Yuki yang memprovokasi, malah dia. Baru pertama kali pulang, sudah membuat onar, lebih mirip orang yang tidak punya niat baik, HMPH. Di antara bantal sofa, ada sesuatu yang berwarna pink. Kainnya juga sedikit. Kelihatannya seperti celana dalamnya. Apa yang terjepit di antara bantal ini? Pak Yu, di tengah bantal ini, mana mungkin ada sesuatu? Cukup, panik apa? Jangan-jangan di dalamnya benar-benar ada barang yang tidak pantas dilihat. Mama, Xiao Lai, kalian berdua, segera jelaskan semuanya padaku. Aku juga tidak tahu. Shikian, kita sudah menikah bertahun-tahun. Kamu bahkan tidak percaya padaku? Maaf, permisi, Direktur Yu, Nyonya Su. Ini barang yang ditinggalkan tamu sebelumnya, waktu bersih-bersih. Tidak dibersihkan dengan baik, aku akan menghukumnya. Sebenarnya Ada APA, kalian ini kerja apa? Bahkan hal kecil seperti ini tidak bisa dilakukan dengan baik. Benarkah begitu? Mama kamu kenapa? Ayah, Mama pingsan. Diam saja apa? Cepat bawa ke rumah sakit, cepat. Dokter, istri saya bagaimana? Direktur Yu, istri Anda hanya terkena hipoglikemia. Anak yang ada di dalam perutnya sekarang, itu anak laki-laki lain. Kalian semua masuk jaga, aku akan tanya dokter lagi. Kakak, kalian masuk dulu, aku ke toilet dulu. Pergilah. Dokter, saya ingin melakukan tes DNA untuk memeriksa anak saya dan Manzi, boleh? Ibu, Anda sudah bekerja keras setiap hari, jaga kesehatan. Apakah Anda masih merasa tidak nyaman dimanapun? Tidak apa-apa, Ming Huan. Saya hanya sedikit lapar, Ibu, Anda sudah berkeliling seharian. Dan hampir tidak makan, tidak heran gula darah Anda rendah, kakak dan adik. Kakak, kalian pergi dulu beli makanan untuk ibu. Saya akan tinggal di sini merawat ibu. Ibu, sepertinya mereka sudah mencurigai. Tadi Ushikian tiba-tiba pergi. Saya merasa aneh dan mengikutinya. Ternyata, orang tua itu ternyata ingin melakukan tes DNA dengan anak dalam perut Anda. APA? Bagaimana mungkin dia tahu tentang ini? Kami menyembunyikannya dengan sangat baik. Bagaimana mungkin dia tahu? Baiklah, kalian memang menyembunyikan sesuatu dari saya. Tidak, Ayah. Saya sedang berdiskusi dengan ibu tentang kondisinya. Iya, suami, apa kata dokter? Bagaimana kondisi anaknya? Kamu masih berani membicarakan anak? Suami, kenapa kamu bicara seperti itu? Bagaimana kondisi anaknya? Sumansi, sampai sekarang kamu masih ingin menipu saya? Jangan pikir saya tidak tahu, anak dalam perutmu bukan anak saya. Ada APA? Ada APA? Ayah, ada apa? Ibu butuh istirahat. Jangan panggil dia ibu. Sumanji, jelaskan padaku, anak haram dalam perutmu. Siapa sebenarnya ayahnya?
Anak dalam perutnya sekarang adalah anak laki-laki lain. APA, apakah Yuki benar lagi? Wow, ayah akhirnya tahu juga. Drama etika yang sangat menarik. Kenapa tadi saya tidak membeli kacang? Tadi saya merasa aneh, kamu terkilir. Dan bertemu Youlai, kebetulan di ruangan itu ada celana dalam lagi. Apakah benar ada kebetulan seperti ini, atau anak haram dalam perutmu sebenarnya adalah anak Youlai? Shikian, kamu, bagaimana bisa kamu bicara seperti ini? Saya sudah melahirkan dan membesarkan anak untukmu, mengurus seluruh rumah, bagaimana bisa kamu mendengarkan beberapa kata dari orang lain dan langsung mencurigai saya? Mencurigai anak dalam perut saya, dia adalah darah dagingmu sendiri. Iya, ayah, bagaimana bisa kamu bicara seperti itu tentang ibu? Kakak, kamu baru pulang, Youlai datang, ibu pergi belanja. Dan kebetulan bertemu dia, Youlai adalah pacarmu, apakah semua ini adalah rencanamu untuk menjebak ibu? Dan memakabela hubungan antara ayah dan ibu. Wah, sangat pandai memutarbalikkan fakta. Apakah mata ibu dan anak ini dipasang keran air? Mudah sekali menangis, Sumanzi masih berani bilang sudah melahirkan anak. Selain anak dalam perutnya sekarang, Yu Weiwei ini bukan anak ayah, itu anak orang tua itu. Anak perempuan yang dibesarkan untuk orang lain. Yu Weiwei ini juga bukan anak kandung ayah. Dulu, saat Sumanzi baru hamil, dia sedang buru-buru mencari orang yang mau menerima, lalu bertemu ayah yang baru saja kehilangan istrinya, setiap hari menghilangkan kesedihan dengan minum. Memeluk foto ibuku, menangis tak mau melepaskannya, seorang pria lajang emas. Lalu, dia membawa ayah ke hotel. Ketika ayah bangun keesokan harinya, dia melihat Sumanzi menangis dan berkata, dia telah mengambil keperawanannya. Sial sekali, ayah langsung menjadi ayah. Tuan Yu, bagaimana bisa kau memperlakukan saya seperti ini? Tadi malam, itu adalah pertama kalinya saya. Bagaimana dia bisa tahu ini? Ini hanya diketahui oleh saya dan Mansi. Hal yang diketahui. Ayah, kau yang selalu pintar, tapi kali ini bodoh. Pria yang sudah mabuk begitu, bagaimana mungkin masih bisa bangkit? Sumansi. Rupanya kau telah membohongi saya selama bertahun-tahun. Membuat saya membesarkan anak orang lain. Kau menganggap saya Yushirchian sebagai APA. Shikian, siapa yang memberitahumu hal ini? Weiwei, bagaimana mungkin dia bukan anakmu? Siapa yang memberitahu, Sumansi? Kau pikir saya masih percaya omong kosongmu? Saya sudah melakukan tes DNA. Setelah hasilnya keluar, lihat bagaimana kau bisa membela diri. Director you. Laporan tes DNA yang Anda minta sudah keluar. Shirchian, tak kusangka kau tidak percaya padaku. Kami sudah menikah selama bertahun-tahun, tak bisa menahan. Beberapa kata provokasi orang lain, apa yang kau lakukan ini pantas. Dengan pengorbananku untuk keluarga ini, ayah, kau tidak bisa membukanya tanpa izin, begitu kau membukanya akan membuat ibu sangat sedih. Apakah kau benar-benar mau merusak hubungan kita selama bertahun-tahun? Hanya untuk laporan yang tidak perlu ini. Kepercayaan dan hubungan keluarga, sampai saat ini. Kalian masih berani menyebut dua kata ini, semakin kalian menghalangi. Semakin menunjukkan kalian punya sesuatu untuk disembunyikan, jika tidak ada yang disembunyikan. Apakah kalian masih takut dengan selembar laporan ini? Saya tidak takut, saya hanya tidak ingin keluarga kita hancur berantakan, ayah. Cukup, saya tidak punya waktu untuk mendengar pembelaanmu, faktanya ada di depan mata. Kalian lihat sendiri. Hubungan kekeluargaan antara ayah dan anak. Ayah, ibu selalu baik padamu, bagaimana bisa? Karena sedikit kecurigaan, kau begitu meragukan ibu. Benar ayah, ibu sudah bersamamu selama bertahun-tahun, bagaimana bisa? Mansi, saya salah, seharusnya saya tidak meragukanmu. Sudahlah Shijian, aku tak menyangka di hatimu. Aku adalah wanita sehina ini. 20 tahun ikatan suami istri. Kalau olah gazap belaka. Ibu, jangan terlalu sedih. Ayah sedang kebingungan sementara. Ibu dan anak ini, ceritanya benar-benar rapi ya. Sampai dokter pun disuap. Tahu sendiri kan selama ini. Setiap kali keluarga Yu cek kesehatan, Sumansi pasti suruh dokter ini ubah laporan golongan darah Yu Weiwei. Sudah jadi. Langganan yang kompak. Kakak Yuchi, hasil tes ada di depan mata. Masih berkilah, ibu sampai dirawat karena ulahmu. Apa maumu sebenarnya? Yuki, kubolehkan semua karena kau baru pulang,
begini balasanmu? Membuat fitnah untuk menjelekkan ibu tirimu. Kok hatimu sejahat ini? Sudahlah Shijian, jangan terlalu keras pada Xiaoqi. Dia baru pertama pulang, wajar ada kesalahpahaman denganku. Aduh, sakit. Perutku sakit. Apa bayinya? Kenapa-napa? Ya, ibu perlu istirahat. Rawat baik-baik. Aku ajak Yuchi. Bicara dulu. Baik. Yuchi. Ayo. Kenapa kau selalu bermasalah dengan ibu mereka? Sebentar lagi kakak tertimpa barang jatuh dari atas. Haruskah kuingatkan? Sebenarnya nggak pengin. Tapi pemandangan darah berceceran bikin mual sih. Berani-beraninya mengutukku. Rupanya kau belum sadar kesalahan. Awas. Kau benar-benar tahu apa yang akan terjadi? Lalu omonganmu sebelumnya. Daripada tanya aku, mending kakak perbanyak perbuatan baik. Siang bolong hampir mati ketimpa botol. Ini apa-apaan sebenarnya? Yah, malam-malam ngapain di sini cari nyamuk? Aku peringatkan, jangan lagi kau mengoceh sembarangan. Kali ini kumaafkan karena kau baru pulang. Tapi lain kali jangan harap kau selamat. Iya ya. Dasar ayah. Dua orang itu sedang merencanakan pengalihan harta, dia malah jadi pion di sini. Tenang ayah, kalau bangkrut aku takkan meninggalkanmu. Pasti takkan kubiarin ayah menari goyang kaki. Dasar anak berbakti. Berhenti. Jangan lagi sebut tarian goyang kaki. Aku tidak bilang apa-apa kok ya. Barangkali ayah salah dengar? Jangan coba mengelak. Tadi jelas kudengar kau bilang. Mereka mengalihkan harta. Ming Xuan, kau juga dengarkan? Ya. Nanti ku jelaskan. Xiaoqi, bagaimana kalau kau istirahat dulu di kamar? Ayah, duduklah. Ayah, hari ini di rumah sakit, aku hampir terkena botol air. Untungnya aku mendengar suara hati Yuki lebih dulu. Baru bisa menghindari bahaya. Maksudmu, dia benar-benar tahu apa yang akan terjadi? Aku sudah memikirkannya lagi setelah pulang. Perilaku ibu dan Wei Wei memang agak aneh. Mungkin apa yang dikatakan Xiaoqi tentang transfer aset bukanlah omong kosong. Baik. Besok aku akan pergi ke perusahaan untuk memeriksa pembukuan. Kakak, kenapa kamu masih mengirimkan sarapan untukku? Tapi kebetulan aku agak lapar. Wei Wei, milikmu di bawah, ini untuk Xiaoqi. Oh begitu ya? Kakak, kemarin aku tidur di lantai 3. Tidurku tidak nyaman. Sudah jam 4 atau 5 pagi belum juga bisa tidur. Mungkin karena tidak terbiasa dengan tempat tidur. Tunggu sampai kamu tahu, penyakit hatimu itu disebabkan oleh Sumansi dan putrinya, yang telah lama memberimu obat. Aku ingin lihat, apakah kamu masih bisa bersuara saat itu? Lingkungan baru memang begitu, harus belajar beradaptasi. Kalau tidak bisa menerima, tunggu beberapa hari lagi sampai sekolah dimulai. Lalu ajukan permohonan untuk tinggal di asrama sekolah. Kakak, kamu ini terlalu lugu. Dia hanya ingin kamu menunjukkan sedikit perhatian, tapi malah menyarankannya untuk tinggal di asrama. Kakak, kamu ternyata menguping pembicaraan kami. Aduh, jelas-jelas kalian yang bangunkan aku pagi-pagi. Kok malah balik menyalahkan? Bisa tidaknya sedikit adil? Kakak, lihat dia. Xiaoqi, kamu sudah bangun? Pas sekali, mari makan sarapan. Lalu tidur lagi sebentar. Wah, ada apa ini? Kakak ini otak kecilnya berkembang lagi. Kecerdasannya sudah menguasai puncak lagi. Sudah, mari makan sarapan, nanti dingin. Aku yang suapin. Tidak perlu, aku bisa sendiri. Yu Mingxuan, kenapa kamu begitu baik padanya? Kenapa? Yuki, kamu tunggu saja. Aku tidak akan berhenti sampai selesai denganmu. Hari ini kamu sudah bekerja keras, tinggal makan malam saja, ayah. Ini siapa? Lupa kamu tidak kenal, ini adalah direktur keuangan yang sebelumnya dikirim ke kota utara oleh grup. Dia juga teman sekelas SD-ku, kamu bisa memanggilnya Tante Liang. Hello, Tante Liang. Hello. Aku memanggil kembali Tante Liang. Untuk memeriksa pembukuan perusahaan, memang ada sedikit masalah. Jadi ini adalah Liang Shuyun. Bawahan paling setia ayah dulu, yang juga diam-diam menyukai ayah selama bertahun-tahun. Tapi, ayah juga tidak memikirkannya dengan baik. Meskipun Liang Shuyun jauh di kota utara, tapi pembukuan grup. Semua direktur harus meninjau, bagaimana mungkin ibu tiri bisa mentransfer semua aset di bawah pengawasan ayah? Tanpa dia sadari. Bagaimana mungkin dia tidak menyadarinya? Liang Shuyun ini sudah lama disuap oleh ibu tiri. Masalah kecil di buku catatan itu juga jebakan untuk menjerat ayah.
Ibu tiri sengaja mengatur Liang Shuyun mendekati ayah. Hanya ingin merebut saham ayah dalam 2 hari ini. Lalu memfitnah ayah berkencan dengan direktur keuangan. Sehingga bercerai dengan wajar. Setelah ayah jatuh miskin, Liang Shuyun ini malah jadi sugar mommy nomor 1 ayah. Kemudian, janji ketemu ayah diam-diam. Lalu mengurung ayah, menyiksanya berhari-hari. Wah, orang setengah baya di dunia ini. Begitukah cara meningkatkan angka kelahiran? Tapi harus diakui, cerita cinta paksa lumayan seru. Wah Bu Liang, kebetulan sekali hari ini semua pembantu libur. Bagaimana kalau lain kali saja saya traktir makan? Tidak apa. Shikyan, kalau begitu saya pulang dulu. Ya baik. Mansi, tidak tahu, sepertinya sudah pergi sejak siang. Mau kemana lagi? Pasti di klub berselingkuh dengan pria. Banyak sekali akal busuk pasangan brengsek ini, sampai pakai kamera. Merekam seluruh prosesnya. Pemandangannya menjijikkan sekali. Ayah. Ayah, kalau benar seperti kata Xiaoqi, apa rencana ayah? Perani mengakali saya? Jangan kira saya lemah. Dia ingin saham kan? Saya akan balik menjebaknya, beri saham, lihat dia bagaimana. Bukankah ini terlalu berisiko? Bukankah you cheap along? Mereka merekam videonya dengan kamera? Coba carikan cara. Dapatkan videonya. 2 hari lagi. Saya adakan upacara serah terima saham. Sumansi. Kalau nanti tidak ada masalah, maka semua aman. Tapi kalau benar seperti kata Yuchi, saya akan buat dia menanggung akibatnya. Kepala Yu beruntung sekali, dengan istri sudah mesra bertahun-tahun. Ya, Mansi sudah berkorban terlalu banyak untuk keluarga ini. Keberuntungan terbesar hidup saya adalah menikahinya. Hai, Nyonya Yu dulu hanya selebriti kecil. Kalau bukan karena nempel pada Direktur Yu, mana bisa sesukses sekarang? Betul sekali, katanya istri sah Direktur Yu baru meninggal. Dia langsung naik jabatan. Entah pakai cara apa. Yang tidak bisa diterangi. Tuan-tuan benar. Saya bisa sesukses ini memang berkat Shikyan. Dia bisa berkata seperti itu? Mungkin saya salah sangka padanya. Aduh, aktingnya kayak beneran aja. Dulu kamu cuma bintang kecil yang gak terkenal, miskin. Sampai-sampai baju aja harus ditambal. Ketemu bapak sebagai penyelamat. Langsung gak mau lepas, sekarang udah kaya, pakai baju mahal. Langsung bikin citra orang setia. Haha Pak Yu, jangan tersinggung, cuma ngobrol santai aja. Selanjutnya, mari kita sambut Presiden Direktur Grup Yu, Bapak Yu Shikyan untuk naik ke panggung. Terima kasih semuanya, sudah hadir di acara transaksi hari ini. Saya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkenalkan istri saya, Sumansi, selama ini. Dia mengurus keluarga, membesarkan anak, bahkan sekarang. Kita punya buah cinta, sebagai rasa terima kasih. Atas semua pengorbanannya selama ini, saya memutuskan untuk memberikan semua saham pribadi saya kepada istri saya. Wah, berani banget. Pria baik ya. Naik ke panggung, naik ke panggung. Istrinya beneran beruntung. Terima kasih sudah merawat saya selama ini. Perhatian dan cintamu, kamu yang menarik saya dari lumpur. Memberi saya rumah, memberi saya kebahagiaan, dan kehangatan yang tak pernah saya impikan selama ini. Saya selalu bersyukur, saya benar-benar sangat menghargai keluarga ini. Ayo, ibu tiri, mulai aksi kamu, aktingmu. Gak masuk dunia akting, sayang banget, gak heran. Banyak cowok muda tergila-gila padamu. Tapi, saya benar-benar nggak bisa bohong lagi. Apalagi membohongi semua orang. Shikyan, kenapa kamu mengkhianati saya? Mengkhianati keluarga kita. Pak Yu, apa yang dikatakan istri Anda benar? Apakah Anda benar-benar selingkuh? Tolong jawab, siapa yang Anda selingkuhi, karyawan perusahaan? Atau mitra bisnis? Pak Yu, tolong jelaskan. Sumansi, kamu fitnah, kapan saya? Bapak,
Anda jangan menyangkal lagi. Malam itu, saya dan ibu melihat langsung. Anda dan direktur keuangan perusahaan di dalam mobil. Ternyata benar, nggak nyangka. Akting Yu Weiwei beneran warisan ibunya. Bisa-bisanya menuduh duluan, ingin menyerang duluan, ngomong-ngomong bapak. Dan Liang Shuyun itu. Semoga bapak bisa menjaga diri, kalau nggak nanti ada. Cinta paksa di usia paruh baya, itu terlalu indah. Kak, bapak nggak mungkin sama wanita itu. Diam. Jangan dengarkan omong kosong Yuki. Ya ampun, Direktur Yu benar-benar berselingkuh? Makanya mau kasih saham ke dia. Rupanya ada udang di balik batu. Bapak pasti. Tidak bersalah. Semua ini hanya fitnah tanpa bukti. Betul. Iya, kita semua tahu integritas Direktur Yu. Masa percaya hanya dengan omongan kosong? Terlalu gegabah? Tapi ayah sudah bekerja sama dengan Direktur Keuangan Liang Shuyun, menggelapkan aset perusahaan. Ah. Lusik Sikelai, kok bisa sih? Sama sekali tidak terlihat. Semua bukti ini kudapatkan dengan risiko besar. Aku tahu kalian akan meragukanku. Tapi aku tak rela lihat perusahaan dikuras. Dan ibu disakiti. Wah, air mata langsung keluar. Pantas dia. Mati-matian bantu Sumansi. Soalnya dulu waktu aku hilang, itu ulah Sumansi. Dia punya anak perempuan. Takut anakku merebut kasih sayang. Anaknya sampai merencanakan ini. Jahat. Benar-benar jahat. Sumansi. Yu Shichen, kau berikan saham padaku hari ini. Cuma supaya aku tutupi lubang keuanganmu, ya? Hadirin, aku tak ingin membuka aib keluarga. Tapi Yue Shikian keterlaluan. Aku terpaksa ungkap semua ini hari ini. Yu Shiqian. Jelaskan. Perusahaan ini milik kita semua. Berani-beraninya. Makanya, persetujuan dana beberapa proyek. Akhir-akhir ini aneh. Kau harus bertanggung jawab. Lihai. Semua kesalahan dialihkan ke ayah. Sementara dirinya bersih-bersih. Dan dapat simpati. Pantas nasib saudara Yu. Sengsara. Rupanya terdesak. Sampai segini. Kak, ini bagaimana? Sumansi. Sudah bertahun-tahun jadi suami istri. Kau tiga memfitnahku? Fitnah? Kau masih belum mau mengakui. Baik, akan kuperlihatkan pada semua pengkhianatanmu dalam pernikahan kita. Bagus. Mari kita lihat siapa yang tertimpa batunya sendiri. Di flash disk ini ada bukti perselingkuhan Yu Shikian. Sebelum lihat video ini, tak kusangka suami yang sudah menikah bertahun-tahun denganku akan mengkhianatiku. Ayah ibu, bukankah kami selama ini sudah baik padamu? Waktu kau dinas keluar kota kemarin, Turchback Typhoon, ibu tahu bahaya tetap mencari-cari kamu. Di tengah jalan dia kecelakaan. Dia malah takut kau khawatir sampai sembunyikan ini darimu. TAPI kau tiga mengkhianati ibu? Dia cari alasan cari ayah. Padahal diam-diam mau ketemu. Mucikarinya main serobot obat sampai mabuk. Akhirnya masuk rumah sakit cuci perut. Alasannya bilang kecelakaan. Katanya si mucikari itu punya penyakit kotor. Apa ayah sekarang baik-baik saja? Jangan sampai konten ini bocor. Kalau sampai terungkap, keluarga kita hancur. Kau tahu bukti di tanganku bisa menghancurkan kita? Lalu kenapa waktu melakukan perbuatan memalukan itu, kau tidak berpikir tentang keluarga dan Yu Corporation? Sumansi, kita ini suami istri. Sejujurnya, aku tak pernah mengecewakanmu. Haruskah kau mempermalukanku di depan anak-anak? Dengan membongkar aib ini? Maaf semuanya, aib keluarga seharusnya tak diumbar. Tapi tindakan Yu Shikian tidak hanya mengkhianatiku, tapi juga para pemegang saham dan karyawan Yu Corp. Aku terpaksa mengambil tindakan tegas. Wah, seru banget. Cepat rekam. Ini berita utama. Tidak mungkin. Hila. Skandal besar nih. Matikan semua. Bukan begitu. Matikan. Ya ampun, gila banget. Jengkek. Di video itu bukannya istri Payu, pria di sampingnya. Bukankah putra bungsu keluarga Yo, Pantesan? Mau nodai nama baik Direktur Yu, ternyata dia sendiri yang main dengan gigolo.
Memalukan. Iya nih. Aduh. Tidak. Ini rekayasa Ai. Yu Shiqian yang sengaja menjebakku. Sudah bertahun-tahun menikah, aku setia mengurus anak. Tapi kau tega melakukan ini padaku? Gila bener, muka tembok nggak ada malunya. Sudah begini masih mau menyalahkan orang. Maklumlah, Ibu Tiri. Yang sudah bertahun ini, sekarang saat hampir berhasil, pasti nggak rela. Di saat genting begini, Punya anak, kamu pantas ngomong gitu? Kamu sengaja menjebakku, membuatku menikahimu, tapi kamu masih tidak puas. Bahkan membiarkan Yu Weiwei, si anak haram itu, merebut tempat anakku. Membuang anak kandungku, hadi kamu. Kenapa bisa sejahat ini? Ternyata benar, tidak menyangka. Bagaimana bisa? Shiqian, dulu saat Xiaoqi hilang, itu memang kesalahanku. Tapi bukan sengaja, sekarang Xiaoqi sudah kembali. Aku juga hamil anakmu, demi anak ini. Beri aku kesempatan lagi. Pergi. Ayah, pagi ini aku sudah meminta orang untuk membuat ulang. Tes DNA, hasilnya pasti akurat. Tidak mungkin. Tidak ada hubungan darah. Xiumensi. Sampai sekarang kamu masih menipuku, kamu pikir aku Yu Shiqian. Bodoh ya? Xiumensi. Kamu benar-benar hebat, menggunakan dua anak haram ini. Menipuku selama ini, mulai sekarang, kamu dan Yu Weiwei. Tidak ada hubungan apapun dengan keluarga Yu, segera pergi. Keluar dari keluarga Yu. Ternyata bukan anak kandung. Hebat sekali. Ternyata begitu. memang ayah dulu bisa sukses di dunia bisnis. Setelah menikah bisa punya anak-anak cantik seperti kami. Tua masih bisa menghadapi wanita penipu. Shiqian, aku salah. Demi hubungan kita sebagai suami istri, beri aku kesempatan lagi. Aku pasti akan berperilaku baik, tidak akan melakukan hal yang menyakitimu lagi. Ayah, aku mohon. Jangan usir kami, aku tahu salah. Mama juga tahu salah. Pergi. Aku jijik dengan kalian berdua, siapapun. Bawa dua sampah ini keluar, mulai sekarang. Jangan biarkan mereka masuk ke keluarga Yu lagi. Siapa yang berani? Yu Shiqian. Jangan lupa, aku baru saja menandatangani perjanjian transfer saham. Sekarang aku pemegang saham terbesar di Yu Group. Tidak ada yang berhak mengusirku. Lupa memberitahumu, untuk mencegah kamu setelah mendapatkan saham. Berkhianat, aku sudah mentransfer semua sahamku. Ke Mingxian, Mingzheng, dan Chichi, Sekarang. Aku tidak punya saham sama sekali, semua usahamu. Hanya sia-sia, akhirnya hanya selembar kertas tidak berguna. Tidak, ini palsu. Kamu yang menipuku. Bawa pergi. Yu Shiqian, ayah. Kamu tidak akan berakhir baik. Ibyo. Rencana kita begitu matang. Bagaimana mereka bisa mengetahuinya? Karena mereka tidak punya belas kasihan. Jangan salahkan aku jika aku tidak ramah. Cheng. Aku yang mengundang serigala ke rumah. Hampir menghancurkan keluarga ini. Dan membuat putri, kita menderita begitu banyak di luar. Cheng. Aku yang salah padamu. Sudahlah, jangan menanjis. Pikirkan tentang kita. Kamu harus bangkit, perusahaan masih menunggumu. Kembali untuk memimpin, Xiaoqi. Ayah yang bodoh. Tertipu oleh ibu dan anak itu. Membuatmu menderita begitu banyak. Tidak apa, ayah. Semua sudah berlalu, jangan menangis, ayah. Kalau terus menangis, kertas di rumah akan habis. Dan ibu dan anak itu sudah mulai bergerak lagi. Tidak ada waktu untukmu bersedih. Benar, ayah. Semua pengumuman yang kita keluarkan telah dihapus. Dan Yu Weiwei malah memutarbalikkan fakta, menyebut Xiaoqi sebagai pembawa sial. Dia juga bilang kita tidak adil dan tidak bermoral. Ayah, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang mereka lakukan, hanya ingin menempelkan keluarga Yu pada Tianib. Mingxuan, segera pergilah ke sekolah bisnis Nanda untuk membantu adikmu mengurus proses transfer. Xiaoqi,
Masa depan keluarga Yu membutuhkanmu dan kakakmu untuk berjuang bersama. Keluarga Yu tidak boleh jatuh ke tangan ibu dan anak itu. Wei Wei. Bila masuk sekolah, kenapa kamu belajar rajin, ibu? Kamu tidak mengerti. Setelah sekolah dimulai, Nanda akan mengadakan Ujian Profesional Skala Sekolah. Juara pertama dari setiap jurusan akan diberi penghargaan langsung oleh perwakilan Dewan Sekolah. Ji Yunzhou. Aku ingin Yunzhou gege tahu. Aku adalah calon istri yang paling cocok untuknya. Benar, nenek dulu telah menjodohkanmu dengan Ji Yunzhou. Aduh, aku hampir lupa. Hahaha, benar. Dibandingkan dengan keluarga Yu, keluarga Ji adalah keluarga bangsawan sejati. Asalkan aku bisa meraih keluarga Ji yang tinggi ini, aku bisa memanfaatkan pengaruh keluarga Ji untuk bangkit kembali. Saat itu, aku akan menginjak keluarga Yu dengan keras. Biarkan mereka merasakan jatuh ke lumpur dan diinjak-injak oleh orang lain. Teman-teman, tenang, saya akan memperkenalkan seorang teman baru. Yuechi, masuklah, Yuechi. Kamu benar-benar tidak bisa lepas dariku ya. Wei Wei, kamu kenal dia? Dia adalah kakak saya. APA? Itu dia, si bajingan yang memaksamu keluar dari rumah. Tidak tahu malu, berani-beraninya mengejar sampai ke sini. Tenang Wei Wei, dengan kami di sini, dia pasti tidak akan berani mengganggumu lagi. Guru, di sebelah saya ada kursi kosong, biarkan teman baru duduk di sini. Saya berjanji akan bergaul baik dengannya. Perkenalkan, nama saya Yuki. Saya adalah putri tunggal dari grup Yu. Saya yakin kalian semua belum tahu. Yu Weiwei sebenarnya bukan putri dari keluarga Yu. Dia hanya seorang anak haram yang tidak diketahui ayahnya, menempati sarang orang lain. Anak haram, tolong jangan salah paham lagi di masa depan. APA? Yu Weiwei ternyata bukan anak kandung keluarga Yu. Lihat gaya putri dia setiap hari. Ternyata palsu ya. Saya, tenang, semuanya tenang, kelas bukan tempat untuk berisik. Semuanya tenang dan belajar mandiri. Yuki, kamu juga kembali ke tempat dudukmu sendiri. Barang-barangmu. Bukan. Kakak, kenapa kamu melihat saya? Tidak mau mengaku ya? Baiklah, kalau begitu jangan harap semuanya baik-baik saja. Kakak, apa yang kamu lakukan? Semuanya hanya ingin bercanda denganmu. Apakah kamu perlu membuat suasana menjadi seburuk ini? Bercanda? Kalau begitu, canda seperti ini akan saya berikan setiap hari, bagaimana? Baiklah, keluarga Yu telah membesarkanmu selama ini. Kamu tidak bersyukur malah memfitnah kami. Benar-benar serigala yang tidak bisa dijinakan. Kakak, saya tidak. Guru, lihat kakak, saya hanya ingin menyambutnya, tapi dia malah membalik meja dan mengatakan hal-hal buruk untuk menghina saya. Pertama, mengisi meja teman dengan sampah, ini bukan candaan. Ini adalah perundungan di sekolah. Kedua, APA yang Yuchi ketakan tadi. Bukankah itu fakta? Guru, bagaimana bisa kamu mengatakan itu? Kamu hanya karena dia adalah putri keluarga Yu. Kamu memihaknya. Yu Weiwei, perhatikan kata-katamu. Saya memperlakukan semua siswa dengan adil. Apalagi Yuki adalah ketua kelas di seluruh tingkat. Dia menunggumu di kantor, ada rapat darurat yang harus dihadiri. Baik, saya akan segera ke sana. Semuanya tenang dan belajar mandiri. Sudah, jangan lihat saya, cepat bersihkan mejamu. Kalau tidak, suasana akan menjadi lebih buruk untukmu. Tidak masuk akal, wanita ini keterlaluan. Benar, tapi jangan khawatir Weiwei, setelah kamu mendapatkan MRG, keluarga Yu pasti akan memintamu kembali. Nanti kita akan membereskannya dengan baik. Zhongfu memang, Zhongfu Nanda sangat ketat dalam menerima siswa pindahan. Nilai di sekolah sebelumnya harus berada di peringkat 1% teratas. Jurusan kita adalah yang terbaik di Nanda, dan persyaratan masuknya sangat tinggi. Apakah Weiwei akan menghalangi jalanmu? Dia hanya anak panti asuhan yang gagal dari Zhongfu. Dia hanya bisa masuk Nanda berkat operasi keluarga Yu. Akulah yang menjadi siswi terbaik di Nanda. Sekarang kamu takut, kan? Aku beritahu, ini adalah akibat melawan Weiwei. Aku sudah bekerja di bawah Dewa Yulau selama ribuan tahun. Masih bermain permainan anak-anak seperti ini, sungguh kekanak-kanakan.
Besok ujian, semua teman sedang serius belajar. Apa yang dilakukan orang-orang itu? Ada orang? Ada apa ini? Mungkinkah Dewa Yulao salah menjodohkan aku? Bukankah pria tampan itu Dou Yading yang dulu membantuku? Xiao Jizong, dia adalah salah satu anak yang Anda bantu. Yang paling berbakat, bernama Yuki. Anak ini tumbuh di panti asuhan. Kehidupannya sulit, tapi dia sangat rajin dan gigih. Dia juga kandidat utama sekolah kita untuk meraih juara tahun ini. Kamu adalah gadis kecil yang aku bantu dulu. Sudah bertahun-tahun berlalu. Si Dou Yading sudah menjadi pria tampan. Hampir tidak mengenalinya. Apakah dia yang berbicara? Jizong, Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Maaf tadi menabrakmu. Tidak apa-apa. Seharusnya aku yang berterima kasih. Jika aku tidak bertindak, hantu itu tidak akan pergi. Langit Nanda mungkin akan berubah. Terima kasih atas bantuanmu tadi, tapi aku ada urusan, jadi aku pergi dulu. Ada apa ini? Dia bahkan tidak membuka mulut. Mungkinkah ini pikirannya? Kepala sekolahku, apakah Anda mengenal siswa ini? Ya, dia bernama Yuki, anak keluarga Yu. Yang baru ditemukan, meskipun baru pindah ke Nanda beberapa hari lalu. Tapi nilainya sangat bagus, dan sangat mungkin meraih juara pertama kali ini. Tidak ada masalah. Keluarga Yu. Apa jadwalku besok sore? Anda perlu melakukan rapat video dengan Direktur Lee dari grup Shanghai, untuk membahas rencana kerjasama akhir di daerah timur kota. Hubungi Direktur Lee, majukan waktu rapat. Sore ini aku akan ke Nanda untuk memberikan penghargaan. Tapi bukankah Anda sebelumnya bilang tidak akan pergi? Aku tidak peduli caranya. Besok tidak boleh. Surayuchi Aikit Eugene. Yuki, kamu akhirnya tidak akan bisa mengalahkanku. Bahkan ujian saja tidak bisa ikut, apalagi yang bisa kamu pakai untuk bersaing denganku. Wei. Mama. Wei, gimana hasil ujiannya kali ini? Tenang aja Mama, soalnya semua udah aku pelajari. Pasti aku yang dapat peringkat pertama. Anak Mama memang yang terbaik. Kalian nunggu kakak ya? Tapi kayaknya kakak nggak datang. Ikut ujian. APA, Xiaoqi udah berangkat pagi-pagi. Tapi tempat duduk kakak ada di sebelahku. Dia nggak muncul sama sekali. Jangan-jangan dia takut nilainya jelek, malu. Jadi dia kabur, ya? Aduh. Lagian anak panti asuhan, si anak sialan. Mana bisa dibandingin sama Wei. Yusikian, tunggu aja Wei dapat peringkat pertama. Nanti kamu akan tahu siapa anak Yu yang paling hebat. Tante Su, kamu juga di sini? Kirain setelah kejadian itu, kamu nggak berani keluar rumah lagi, ketemu orang. Nggak nyangka. Kamu tebal muka banget. Kamu. Selesai, besok dia pasti nggak bisa ikut. Aduh, kakak. Apa itu di lehermu? Aduh. Siang-siang begini, pakai barang itu di leher. Berani keluar rumah, nggak tahu malu ya? Xiaoqi, gimana hasil ujianmu? Ibu dan anak ular berbisa ini buru-buru datang buat ngasih kepala. Lumayan, normal aja. Bohong aja, kayaknya kamu sama pria lain. Mabuk-mabukan sampai nggak ikut ujian. Kalau nggak, dari mana barang di lehermu itu? Iya kakak,
Walaupun kamu beneran ngelakuin sesuatu yang gak pantas, jangan bohong sama papa. Papa paling benci dibohongin. Cukup, kalian berdua nggak berhenti ngomong sembarangan. Awas aku nggak segan. Papa, udah kayak gini. Kenapa masih membela dia? Dia cuma anak liar yang ditemuin di jalan. Apa karena darahmu mengalir di tubuhnya, kamu jadi pilih kasih? Padahal selama ini, yang selalu ada di sampingmu adalah aku. Bukan deh, kamu ini jago banget pakai dalih moral. Papa nggak marah sama kalian berdua yang kasih dia tanduk hijau udah bagus. Malah mau minta lebih. Sudahlah Wei Wei, kita nggak usah berurusan sama dia. Dia cuma sampah yang nggak pantas naik panggung. Nanti setelah kamu ranking pertama, berhasil menguasai keluarga Ji, mereka pasti akan sadar siapa yang benar-benar bisa mewakili kehormatan keluarga Yu, si putri sejati. Memang hubungan darah nggak bisa diganti. Tapi kamu udah tinggal di keluarga Yu bertahun-tahun. Keluarga Yu nggak pernah berhasil memperlakukan kamu. Kalian yang serakah, ngarep dapetin yang bukan hak kalian, termasuk tunangan sama keluarga Ji. Kalian mau apa? Aku ingetin ya. Tunangan Wei Wei sama keluarga Ji itu ditentuin sama Eyang. Kalian semua nggak ada hak untuk batalkan. Apalagi, keluarga Ji lihat kelebihan Wei Wei. Kalau nggak, mana mungkin anak kalian yang ujian aja nggak berani ikut bisa masuk ke keluarga Ji. Xiao Qi pantas atau enggak, bukan urusan lo. Dia anak perempuan aku. Putri sah keluarga Yu, bolos 1 kali ujian. Ada masalah APA? Yu Shichen, solder dah. Nanti setelah hasil diumumin, semua orang akan tahu anak perempuan yang lo carry adalah sampah yang dapat nilai 0. Nanti, seluruh kalangan atas akan tahu gimana keluarga Yu memperlakukan sesuatu yang gak pantas. Seperti harta berharga. Cepetan. Semua peralatan disiapin. Lampu disetel, siaran langsung jam 6 tepat mulai. Garrick Sepaten. Siaran langsung? Sebelumnya nggak pernah ada siaran langsung. Hari ini kenapa? Kakak, lo belum tahu ya? Tahun ini Universitas Selatan pertama kali pakai AI koreksi, hasilnya langsung keluar. Rektor mau semua orang lihat kehebatan mahasiswa Universitas Selatan. Kakak, tapi kondisi kamu sekarang gini. Universitas Selatan sekampus bagus. Kalau ada murid yang bolos semua mata kuliah, kayaknya bakal dikeluarin deh. Aku saranin, mumpung masih ada waktu, cepetan akui Wei Wei kembali, nanti bakal mempermalukan seluruh keluarga Yu loh. Hah, jalan surga nggak dilewatin. Jalan neraka malah dimasukin, awalnya cuma mau mempermalukan secara kecil. Sekarang malah jadi aib di depan netizen seluruh Indonesia. Tapi drama ini bikin aku makin penasaran. Teman-teman, saat yang mendebarkan telah tiba. Hari ini, kita akan bersama-sama menyaksikan pengumuman hasil ujian kali ini. Sekarang, silakan siswa yang namanya disebut maju ke depan satu persatu. Masukkan nomor ujian, nilai kalian. Akan langsung ditampilkan di layar besar. Semua yang menonton siaran langsung ini akan bersama-sama menyaksikan momen kehormatan kalian. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Yang pertama, siswa Aiming. Selanjutnya, siswa Yu Weiwei. Semangat! Aku penasaran berapa nilai Wei Wei. Mama, 655, lebih tinggi dari perkiraanku belasan poin. Terima kasih semuanya, aku akan terus berusaha. Selanjutnya, siswa Yuki. Kakak, cepat naik ke atas, kita semua sudah menunggu. Kakak, jangan terlalu sedih, sebenarnya dikeluarkan dari sekolah. Tidak seburuk itu. Meski akan ada yang bergosip
Tapi ini bisa melatih mentalmu. Meski akan ada noda di arsipmu, tapi nanti saat mencari kerja, juga akan sulit. Ini tidak mungkin. Berapa? 691. Astaga, koreksi ujian di Universitas Nan terkenal ketat. Nilai maksimal 700, tadi yang 655. Sudah level dewa, 691 ini masih manusia? Tidak mungkin, Yuki. Kamu bahkan tidak datang ujian. Bagaimana mungkin kamu bisa dapat nilai setinggi itu? Tentu saja karena Kamu kurang. Yuchi, kamu dari kemarin malam terus bersamaku di hotel. Bahkan tidak kembali ke sekolah, sekarang bisa dapat nilai setinggi ini. Bukankah karena kamu menyuap pengawas? Curang? Bagaimana bisa menyuap pengawas? Ternyata begitu, cewek ini memang bodoh, tidak ikut ujian. Tapi malah beli nilai setinggi ini. Bukannya menunggu dilaporkan. Kakak, bagaimana bisa kamu melakukan hal konyol seperti ini? Dengan melakukan ini, apa yang akan dipikirkan teman-teman yang belajar serius? Benar, aku untuk ujian ini begadang berapa malam. Dia malah beli nilai. Adil ini yang tak kira? Kepala sekolah Wu, kamu harus memberikan penjelasan kepada kita semua. Dikeluarkan. Batalkan, dikeluarkan, dikeluarkan. Harus dikeluarkan. Tenang, semua tenang dulu. Yushikian, lihatlah. Ini adalah anak perempuan yang kamu akui. Sungguh mempermalukan keluarga mertuamu. Kalian bilang siapa yang nyontek? Kakak Yunsou, kamu datang tepat waktu. Kakak, dia berani nyantek dalam ujian sepenting ini. Bahkan menyuap pengawas buat memalsukan nilai. Cepat tegur dia. Nyontek? Menyuap pengawas? Siapa yang kasih tahu? Kakak Yunjo. Yolai yang bilang langsung. Sejak semalam, kakak teras sama dia. Di hotel terus, belum balik ke sekolah. Bahkan gak ikut ujian. Orang yang absen ujian, mana mungkin dapat nilai setinggi ini? Kalau bukan nyontek, apalagi? Ujian hari ini, teman Yuki dilakukan. Secara khusus di kantor Kepseku. Saya dan Kepseku mengawasi langsung dia. Tidak nyontek. Tidak mungkin. Kakak Yunsou, jangan karena dia keluarga Yu. Lalu kau membelanya. Yuwewe, kau ngomong APA, Kepsek dan Yunsou. Bisa jadi saksi Xiaoqi, mana ada pembelaan? Malah kalian, buat fitnah Xiaoqi sampai sembarangan bicara. Kira keluarga Yu gampang ditindas? Aku gak asal bicara, ada bukti yang bisa membuktikan. Yuki terus bersama aku di hotel. bukti? Yolai, video itu. Sebaiknya kau lihat sendiri dulu. Soalnya keadaannya kemarin luar biasa seru. Kemarin kau pura-pura minta damai, ajak aku keluar. Tapi kasih obat, mau bawa aku ke hotel. Tapi siapa sangka, aku sudah waspada, sama sekali tidak. Minum air yang kau kasih. Dan rencanamu yang kau anggap berhasil. Cuma bersama orang lain. Nanti setelah semuanya terjadi, aku lihat bagaimana kau masih sombong. Berani kasih obat ke dewa, benar-benar naif banget. Sudah keterlaluan. Tapi, karena kau suka main cara-cara rendahan seperti ini, maka, aku buat kau merasakan akibatnya, nikmatilah. Ini tidak boleh. Apa? Gak cuma selingkuh saat istri hamil. Bahkan memukul istri sampai tewas. HMPH, pilih kamu saja. Tuan, maafkan saya tidak akan berani lagi. Diam, kau pria terkutuk, pergi jauh dariku.
selesai. Kalian berdua, nikmati saja. Di mana orangnya? Kenapa tidak sabar sampai datang ke sini? Aneh. Tadi Yuki tidak seberat ini. Sudahlah, malam indah ini sangat berharga. Kakak akan menemani dengan baik. Yolai, kau ternyata bersama pria itu. Zhou-Lai, kau ternyata bersama pria itu. Jika bukan karena kalian yang berusaha keras, menggunakan cara yang tidak bermoral ini, menghalangi saya mengikuti ujian. Saya juga tidak mungkin meminta bantuan Tuan Ji dan kepala sekolah Wu. Mereka memberi saya kesempatan lagi untuk ujian secara terpisah. Kau berani merengkang saya. Saya tidak akan memaafkanmu. Kalian berdua menggunakan cara yang tidak bermoral ini. Merancang teman sekelas. Masalahnya terbongkar, masih ingin melakukan kekerasan di depan umum. Masalah ini sangat serius, kepala sekolah Wu. Siswa dengan moral yang buruk seperti ini, terus berada di sekolah. Hanya akan mempengaruhi reputasi sekolah. Tuan Ji tenang, sekolah pasti akan mengeluarkan. Tidak akan mentolerir. Kakak Yunzhou, jangan, saya salah. Saya benar-benar tahu salah. Apalagi di antara kita, masih ada perjanjian pernikahan. Kau benar-benar ingin seperti ini. Tidak ada toleransi? Yu Wei. Kau masih punya muka? Sekarang kau bukan lagi. Orang keluarga Yu masih memikirkan perjanjian pernikahan. Kau bohong. Saya di keluarga Yu selama ini. Siapa yang tidak tahu? Saya adalah putri keluarga Yu. Perjanjian pernikahan ini adalah milik saya. Tidak ada yang bisa merebutnya. Karena kau mengatakan begitu, maka saya akan meminta semua yang hadir di sini menjadi saksi. Saya, Ji Yunzhou, akan membatalkan perjanjian pernikahan dengan Yu Weiwei. Apapun perjanjian pernikahan ini, apakah masih ada? Satu-satunya nyonya rumah hanya akan menjadi keluarga Yu. Putri yang sah. Yuki. Saya. Perjanjian pernikahan tidak bisa dibatalkan. Kakak Yunzhou, kau tidak bisa memperlakukan saya seperti ini. Ya Yunzhou, perjanjian pernikahan ini adalah saat kakek Ji masih hidup. Dijanjikan langsung. Kamu membatalkan sepihak seperti ini. Terlalu tidak menghormati kakek. Laju pula. Kalau ini tersebar, reputasi keluarga Ji juga akan terpengaruh. Pernikahanku. Aku yang memutuskan. Kalian, kepala sekolah Wu. Apalagi yang kamu tunggu? Satpam. Usir semua orang ini. Kakak Yunzhou, Kakak Yunzhou. Dadah. Sudah, Xiaoqi. Ayo pulang sama ayah. Dengan nilai sebaik ini, ayah akan bawa kamu pulang. Kita rayakan dengan baik. Ya, kita pulang dan rayakan. Tentang apa yang dikatakan orang-orang. Perjanjian pernikahan atau tidak, Xiaoqi. Jangan kamu pikirkan. Kilyarga. Aturannya banyak sekali. Putri keluarga Yu kita. Tidak perlu terikat seperti itu. Benar. Kakak laki-laki benar. Selamat, kamu berhasil dengan baik. Permen ini waktu kecil di panti asuhan. Sering makan. Tapi setelah datang ke Nancheng, tidak pernah bisa beli lagi. Terima kasih. Ji Yunzhou. Aku anggap kamu saudara, tapi kamu malah ingin mendekati adikku. Xiaoqi, di luar sana banyak orang jahat, terutama pria. Jangan lihat Ji Yunzhou itu, tampaknya baik. Sebenarnya dia licik. Kamu tidak boleh tertipu oleh sebutir permen. Dan terpengaruh, mengerti? Kakak, kamu sudah lama bekerja, pasti haus. Minum teh untuk melembabkan tenggorokan. Xiaoqi, kakak memang cerewet. Tapi tidak sampai mati. Minum ini. Apakah aku masih bisa melihat matahari besok? Sepertinya agak aneh. Tapi ini obat yang bisa membantu kakak menghilangkan racun dalam tubuh. Sudahlah. Lihat ekspresinya, sepertinya tidak bisa minum. Lain kali cari cara lain untuk memberikannya. Kakak, kalau kamu tidak mau minum, aku akan. Kakak agak haus,
teh yang dibuat adik. Meskipun racun yang mematikan, kakak akan minum. Tidak apa-apa. Xiao Qi. Apakah kamu punya pelangsing? Teh pelangsing lesi, rasanya asli, minum langsung kurus. Tanpa olahraga, langsung punya 8 perut. Ada sih. Cepat-cepat, kasih aku cicip dong. Tapi, sekarang bukan waktunya, kakak kedua, sabar dulu ya. Nanti saatnya tiba. Aku pasti akan siapkan untukmu. Jangan makan dulu. Kok kamu datang? Ada sesuatu. Aku mau minta bantuan Xiaoqi. Minta bantuan ya minta bantuan. Ngapain panggilnya mesra begitu? Bilang aja. Ada apa cari Xiaoqi? Aku baru dapat kabar. Yu Weiwei dan Sumanzi sedang ke keluarga Ji untuk minta penjelasan. Jadi, aku mau bawa Xiaoqi pulang, hadapi ini langsung. Selesaikan sekali urusannya. Yu Weiwei dan Sumanzi ke keluarga Ji minta penjelasan. Ini jelas-jelas cari mati. Ini drama tahunan yang seru banget. Aku harus nonton langsung. Itu rumah tua keluarga Ji, kan? Ayo, sekarang juga, ini pertunjukan pertengkaran tahunan. Bukan, ini acara penting untuk klarifikasi fakta, mempertahankan keadilan. Bagaimana bisa aku tidak ikut? Xiaoqi, keluarga Ji sekarang kacau balau, kamu ke sana. Bukan cari masalah sendiri? Gimana kalau begini? Kamu di rumah aja, kakak beliin kue, gimana? Kakak, kue itu kapan aja bisa dimakan. Tapi drama etika live streaming kayak gini. Kalau ketinggalan, nggak ada lagi kesempatannya. Ah, tenang aja. Ada yang berpinggir emas. Bukan. Ada Pak Ji, siapa yang berani ganggu aku? Kan, Tenang aja. Aku akan jaga Xiaoqi baik-baik. Benar-benar anak perempuan besar nggak bisa ditahan. Sayur segar kita ini, baru pulang beberapa hari. Udah diambil sama si Ji, babi itu. Paman, begini kejadiannya. Anda harus membela saya. Ji Yunzhou, si anak kurang ajar ini, benar-benar berani. Pak Ji, tenang dulu, Yunzhou masih muda dan emosional. Mudah tergoda sama cewek, cuma kasihan sama Weiwei kita. Dari kecil dia udah tahu kalau dia calon menantu keluarga Ji. Jadi dia lebih berusaha, biar lebih pantas sama Yunzhou. Tapi Yunzhou demi satu cewek liar, malah umumkan. Pembatalan pertenangan. Ini membuat Weiwei tidak bisa menghadapi orang nanti. Ibyo, jangan bicara lagi. Mungkin memang aku tidak cukup baik, aku tidak pantas untuk kakak Yunzhou. Paman dan Bibi, tindakan Yunzhou ini benar-benar tidak dipikirkan matang-matang. Pertenangan ini Castle, reputasi keluarga Ji yang besar. Dia membatalkan pertunangan di depan umum, pasti akan jadi bahan omongan orang. Kalau kabar ini tersebar, pengaruhnya terhadap harga saham perusahaan tidak kecil, dia berani. Lihat nanti bagaimana aku menghadapinya saat dia pulang. Jangan buru-buru, tunggu Yunzhou pulang, tanya dulu. Mungkin ada kesalahpahaman di dalamnya. Kesalahpahaman apa lagi yang bisa ada? Nona Yu benar-benar ahli. Begitu cepat datang ke depan orang tuaku dan membalikan fakta. Ji Yunzhou, kamu berani membawa wanita ini ke rumah. wah, amarahnya besar. Bagaimana kalau rekomendasikan teh dingin untuk paman? Turunkan amarah, tapi ibu dan anak ini benar-benar hebat. Melihat pertunangan dengan Ji Yunzhou tidak ada harapan, begitu cepat merangkul. Sepupu Ji Yunzhou yang iri, Ji Mingyuan, dan bersama-sama memainkan drama besar ini. Apa yang dikatakan gadis ini? Kamu juga bisa mendengarnya. Pak Ji, Nyonya Ji, bagaimana masa depan Weiwei kami? Lingkaran atas di Nancheng. Siapa yang masih mau menerimanya nanti? Hidupnya benar-benar hancur. Paman dan Bibi, aku tidak meminta yang lain. Aku hanya ingin meminta kakak Yunzhou memberikan penjelasan, kalau tidak, aku benar-benar tidak punya muka untuk hidup. Penjelasan? Apakah penjelasan kalian bersekongkol memberiku obat? Atau penjelasan kamu langsung pergi mencari Ji Mingyuan? Bahas bagaimana membuat drama ini. Lebih meyakinkan agar bisa dapat lebih banyak kompensasi dari keluarga Ji. Masih bilang tidak bisa hidup, sebelum datang aku sudah melihat kamu meneteskan obat mata. Ayah, ibu, jangan tertipu oleh mereka. Mereka sudah diusir oleh ayah Yu karena kelakuan buruk.
Jadi, sekarang baru berhitung pada keluarga Ji kami. Tidak, tidak seperti ini. Dengarkan penjelasanku. Ini adalah rilis resmi yang dikeluarkan ayah Yu sebelumnya. Tidak lama kemudian. Dihapus oleh mereka, kalau tidak aku simpan tepat waktu. Mungkin memang tidak ada bukti. Kalian berdua sekarang segera keluar dari keluarga Ji. Keluarga Ji tidak menyambut orang yang berhati jahat seperti kalian. Silakan pergi. Paman, meskipun mereka salah duluan. Tapi para pemegang saham perusahaan sepertinya masih sulit untuk dijelaskan. Apalagi sekarang perusahaan sedang bekerja sama dengan grup Shanghai. Kalau masalah ini sampai besar, Grup Shanghai. mungkin. Bukankah itu perusahaan bodong yang dicari Ji Mingyuan untuk menjebak Ji Yunzo? Tapi memang Ji Mingyuan adalah cucu tertua keluarga Ji, tapi perusahaan sekarang dikelola oleh Ji Yunzo, makanya dia selalu ingin Menjegal Ji Yunzo. untuk merebut kembali grup Ji. Lao Ji, kamu dengar? Tidak menyangka. Mingyuan berpikir seperti itu. Wah, pantas saja selama ini aku merasa anak ini banyak pikiran. Ternyata begini. Ayah, ibu, kalau masalahnya sebesar ini, aku akan langsung kembali ke perusahaan untuk menjelaskan ke grup Shanghai. Benar, benar, cepat pergi. Nona, kamu ikut. Yunzo saja. Matamu tajam. Bisa bantu dia melihat dokumen. Aku juga ikut. Tante, aku mungkin hanya bisa melihat. Apakah ada salah ketik di kontrak itu? Salah ketik juga penting, detail menentukan keberhasilan. Siapa tahu bisa menemukan masalah besar. Ayo, pergi. Ayo. Hari ini terima kasih banyak. Kamu istirahat dulu di sofa. Nanti akan pulang. Tidak apa-apa, kamu sibuk saja. Director G. Ini dokumen kerjasama dari grup Shanghai. Sudah aku periksa, semua klausulnya baik. Anda tinggal tanda tangan saja. Ini dia, di permukaan asisten elit. Tapi sebenarnya sudah dibeli oleh Ji Mingyuan. Pantas saja Ji Yunzo, yang pintar bisa kena jebakan, orang dekat yang menusuk dari belakang. Paling sulit dihindari. Direktur G, ada yang tidak beres? Bukan hanya tidak beres, kertas kontrak ini sudah direndam dalam cairan khusus. Begitu Ji Yunzo menarik halaman dengan tangan, lalu tanpa sengaja menggosok mata atau menyentuh mulut, racun akan masuk ke tubuh tanpa diketahui. Nanti, secara perlahan dia akan lemas, membuat keputusan salah. Ji Mingyuan bisa mengambil alih kekuasaan. Jahat sekali. Direktur G, ada apa? Asisten Lee, kamu sudah 5 tahun bekerja denganku. 5 tahun ini, apakah aku pernah merugikanmu? Tidak, Direktur G, Anda sangat baik padaku. Kalau aku begitu baik padamu, kenapa kau mengkhianatiku? Direktur G, aku salah, ini Mingyuan. Semua ini karena dia memaksaku, mohon beri aku kesempatan lagi. Pergi sendiri ke departemen personalia untuk mengurus pengunduran diri. Jangan, Tuan G, aku benar-benar tidak bisa kehilangan kerjaan ini, Tuan G. Kalau kau bicara lagi, aku akan menuntut secara hukum. Wow. Ini yang disebut-sebut sangat sok. Mungkin aku juga harus belajar, karena nanti aku juga akan menjadi seorang elit bisnis. Ahem. Kak Mingyuan, apakah ini sudah selesai? Bagaimana dengan Yuki? Bagaimana? Bagaimana kabarnya? Sudah tanda tangan? Tuan G tahu. Dan dia memecatku. Apa katamu? Ada apa dengan Kak Mingyuan? Ada masalah apa? Gagal. Ji Yunzo entah bagaimana tiba-tiba menyadari. Ada yang tidak beres dengan grup Shanghai, dan dia juga memecat asisten Lee. Bagaimana mungkin? Bukankah proyek itu sudah sampai tahap paling kritis? Aku tidak tahu, dari yang aku kenal tentang Ji Yunzo. Setelah evaluasi awal lolos, dia tidak mungkin melakukan pemeriksaan ulang di tahap akhir. Kenapa tiba-tiba? Yuki, pasti lagi-lagi si jalang itu yang berbuat onar. Yuki memang benar. Dia sangat aneh, sejak dia kembali ke keluarga Yu. Kami tidak pernah mengalami hal yang lancar. Bahkan hal-hal yang tidak diketahui oleh Yu Shikian. Dia seperti bisa meramalkan semuanya, benar. Pasti dia yang mengadu domba di depan Ji Yunzo, sehingga merusak rencanamu. Yuchi ya? Aku tidak akan membiarkannya lolos. Kak Mingyuan, aku punya ide bagus, bisa menghabisi Yuki. Si duri dalam daging itu
sekaligus menjerat Ji Yun-so. Membuatnya juga hancur reputasinya. Coba katakan. Ah, anak perempuan memang tidak bisa diandalkan. Xiao Qi baru saja kembali beberapa hari, hatinya sudah pergi mengikuti orang lain, semua karena Ji Yun-so itu. Setiap hari dengan alasan memeriksa laporan keuangan, melihat kontrak, membawa pergi Xiao Qi, sudah beberapa hari tidak pulang. Karena Xiao Qi tidak di rumah, aku jadi tidak nafsu makan. Beberapa hari ini hampir kurus karena kelaparan. Tuan Ji dan Nyonya Ji sudah datang. Kakak Yu, sudah lama tidak bertemu, Kak Ji, kalian ini. Xiao Qi ini semakin dilihat semakin disukai. Dia pintar dan penurut, wah kali ini berkat dia. Membantu Yunzhou menyelesaikan masalah besar. Wah, Bu, Anda terlalu memuji, saya tidak melakukan apa-apa. Kakak Yu, kami datang hari ini. Sengaja melamar di rumah Anda, lihatlah kedua anak ini. Cocok sekali dan saling suka, keluarga Ji kami. Dengan tulus ingin meminang Xiao Qi. Menjadi menantu perempuan kami. Menantu perempuan. Iya, saya sudah pilih tanggalnya. Tanggal 18 bulan ini bagus. Hari baik untuk pernikahan, haha sekarang kita harus mulai mempersiapkannya. Betul. Sekarang kita tinggal mulai persiapannya. Apakah ini tidak terlalu cepat? Xiao Qi baru pulang beberapa hari. Kami berdua ayah dan anak masih ingin menahannya beberapa hari lagi. Untuk menebus waktu yang hilang bertahun-tahun ini, iya. BBG, pernikahan adalah hal besar, tidak bisa terburu-buru, betul. Wah, sepertinya kami terlalu tergisa-gisa. Terutama karena sangat suka Xiao Qi, takut direbut keluarga lain. Haha, karena kamu merasa terlalu cemas. Kalau begitu bagaimana kalau kita bernenggan dulu? Bisa-bisa, begitu juga biar anak-anak pelan-pelan membangun hubungan. Lihat kan, saya bilang begitu bisa. Kalau kita langsung lamaran, pasti keluarganya tidak setuju. Sekarang mundur sedikit malah lebih baik. Ini namanya strategi negosiasi. Istri bijak, jahe tua memang lebih pedas. Ngomong-ngomong, Kakak Yu, hotelnya. Kita tentukan di Hotel Wansheng, ballroom mereka. Yang paling gaya dan paling gaya memiliki hari ini. Lihat, tanggal 6 ini hari yang bagus. Bisa-bisa, hahaha. Gaunnya kita pilih custom high-end Italia. Suruh mereka buru-buru custom, ukurannya. Saya sudah catat kemarin, wah mata saya adalah penggaris. Hahaha. Daftar tamu juga sudah saya buat, Paman Yu lihat. Ada yang perlu ditambah. Kakak Yu, bagaimana? Kita dikebulan. Tua-tua, kok bisa masuk mimpi saya? Apakah tekanan kinerja baru-baru ini? Kurang ajar, lihat nih, barusan saya ikatkan. Benang merah Fajra edisi khusus, kuat banget, petir aja nggak putus. Tua-tua nggak jujur, kamu tahu nggak? Pernikahan dijodohkan itu ilegal. Jangan buru-buru, dengar dulu yang di sana. Tapi seorang pria tampan dan setia, lajang kaya raya. Uang bukan masalah, yang penting saya menganggap uang seperti sampah. Tidak hanya itu, dia juga memiliki 8 otot perut, yang paling penting. Dia juga hebat di ranjang. Kakek, saya tahu Anda yang paling baik kepada saya. Benang merah ini diikat dengan baik, diikat dengan sempurna, diikat dengan sangat bagus. Nanti, saya pasti akan mengirimkan lebih banyak rokok dan minuman keras kepada Anda. Ini baru lebih baik, nikmati saja. Berita, 2 raksasa bisnis di kota selatan. Grup G dan Grup U akan bergabung. Upakara pertenangan akan segera diadakan. Yuki, kamu mengambil segalanya dariku, masih ingin menikah dengan megah. Mimpi.
Hello. Saya punya berita sensasional. Putri grup Yuki, dia membunuh seseorang. Terima kasih semuanya, selamat kepada Direktur Ji, selamat kepada Nyonya Muda. Tuan Muda Tian Naomi Muda, benar-benar pasang yang seresai, jodoh yang direkturkan. Ya, Yunzo kami bisa menikahi gadis baik seperti Xiaoqi. Ini adalah berkah bagi keluarga Ji. Ya, benar. Siapa mereka ini? Kenapa mereka datang? Wah, sepertinya mereka datang dengan niat buruk. Sepertinya ada yang tidak beres. Wah, tamu langka. Beberapa orang datang tanpa diundang, ada keperluan apa? Kakak, kenapa bicara seperti itu? Hari yang penting ini. Saya tenta datang untuk memberi selamat kepada kakak dan kakak Yunzo. Sungguh megah, hanya saja hari ini cuacanya tidak begitu baik. Semoga upacara pertunangan kakak berjalan lancar. Jangan sampai ada kejadian yang tidak diinginkan. Kenapa orang ini bicara seperti itu? Orang sedang ada acara bahagia. Dia bicara seperti itu, sangat tidak membawa keberuntungan. Xiaoqi, kamu lihat Ming Zheng? Dari pagi. Saya tidak melihatnya, teleponnya juga tidak bisa dihubungi. Tidak, ayah. Kakak kedua semalam bilang akan datang lebih awal hari ini. Untuk mendukung saya. Ini aneh. Ming Xuan juga bilang tidak bisa menghubunginya. Anak ini, meskipun suka bermain, tapi dalam hal penting seperti ini, tidak pernah mengecewakan, jangan-jangan ada masalah. Ini. Ming Xian, sudah hubungi Ming Zheng? Ayah, tidak baik, Ming Zheng ada masalah. Apa? Ayah. Ming Zheng, Bangan Ming Zheng. Ming Zheng, kamu kenapa? Ayah, jangan panik. Kami akan segera menghubungi rumah sakit. Apa yang terjadi? Bagaimana Ming Zheng bisa menjadi seperti ini? Pak Yu, kami tidak tahu. Pagi ini, Tuan Ming Zheng bangun. Lalu makan tanyuan merah yang dikirim oleh Nyonya Yuki. Kemudian, karena masih pagi, dia bilang mau istirahat dulu. Tapi, baru saja Tuan Ming Xuan mengetuk pintu dan tidak ada yang menjawab. Kami akhirnya menggunakan kartu cadangan untuk membuka pintu dan melihat Tuan Ming Zheng dalam keadaan seperti ini. Ya Tuhan, kakak kedua, apa yang terjadi padamu? Kakak, meskipun kamu membenci kami, marah pada ayah, karena tidak menemukanmu lebih awal, tapi kamu tidak bisa melakukan hal kejam seperti ini pada kakak kedua. Kakak kedua benar-benar menyayangimu seperti adik kandungnya sendiri. Apa maksudmu? Tanyuan merah itu kami minta hotel untuk membuatnya. Dan mengirimkannya, dan kami semua memakannya. Tidak ada yang mengalami masalah. Apakah kamu ingin menyalahkan Xiaoqi? Benar, Yu Weiwei, aku tidak peduli apa rencanamu. Sekarang bukan saatnya kamu memfitnah Xiaoqi. Ah, Ming Xuan, Weiwei hanya khawatir. Lagi pula, Ming Zheng hanya makan tanyuan pagi ini, siapapun akan curiga. Asal bisa menunda sampai Yu Ming Zheng benar-benar meninggal. Yuki, kamu akan dibenci oleh semua orang. Ming Zheng. Tidak baik, racun dalam tubuh kakak kedua sudah menyebar. Bahkan jika kita bawa ke rumah sakit sekarang, sudah terlambat. Adik. Lalu sekarang harus bagaimana? Aku yang akan menyelamatkan. Haha, kamu bisa menyelamatkan? Kamu hanya siram pelajar. Masih bisa memiliki kemampuan seperti itu? Ya, Xiaoqi, bukan ayah tidak percaya padamu. Ini terlalu berisiko. Xiaoqi, kamu benar-benar bisa? Tentu, serahkan padaku. Paman, bahkan jika ambulans datang secepat mungkin, butuh setengah jam. Kondisi kakak kedua tidak bisa digunakan lagi. Bagaimana kalau kita biarkan Xiaoqi mencoba? Yunzo, kamu gila? Nyawa Ming Zheng bukan mainan. Kalau dia sampai mengalami sesuatu, kita akan menyesal. Ya, kakak Yunyo, lebih baik kita bawa kakak kedua ke rumah sakit dulu. Aku percaya Xiaoqi. Jika ada masalah, aku yang bertanggung jawab. Benar, aku juga percaya Xiaoqi. Bodoh, benar-benar berani membiarkan anak Kessel ini bertindak. Nanti kalau Yu Ming Zheng meninggal, tuduhan pembunuhan. Ji Yunyo, kamu yang akan menanggungnya. Kalian semua, teknik penyelamatanku ini adalah rahasia khusus. Semua keluar dulu. Apa hakmu menyuruhku keluar? Apa kamu ingin mengambil kesempatan ini untuk melakukan sesuatu pada kakak kedua? Benar. Bagaimana jika kamu tidak bisa menyelamatkannya, lalu ingin menghancurkan bukti? Apa yang harus kita lakukan? Kita harus tetap di sini mengawasi. Keluar, semua keluar. Xiaoqi sedang menyelamatkan orang. Jangan ada yang mengganggu, Meneer. Usir mereka semua keluar. Yuchi, oh Yuchi. Teruslah berpura-pura. Begitu Yu Ming Zheng meninggal,
Aku akan lihat bagaimana kamu menghadapinya. Tuduhan pembunuhan ini, kamu dan Ji Yun-soo tidak ada yang bisa lari. Silakan, beberapa orang. Xiaoqi, sekarang apa yang harus dilakukan? Apa yang perlu ayah lakukan? Ayah, jangan panik. Lemak di tubuh kakak kedua ini, racunnya akan menyebar dalam waktu lama. Hanya butuh 1 pil saja. Sekarang bukan waktunya. Tunggu sampai waktunya tiba. Aku pasti akan menyiapkannya untukmu. Jadi maksudmu waktu belum tiba adalah ini. Kamu sudah tahu dari awal. Ting. Yu Weiwei dan yang lainnya, mereka menyimpan niat jahat. Bagaimana mungkin mereka akan berhenti membuat masalah? Aku yakin mereka tidak hanya ingin menyakiti kakak kedua, tapi juga membawa wartawan. Mereka menunggu berita utama tentang putri keluarga Yu membunuh kakak sendiri. Tapi obat penawar ini tidak hanya bisa menetralkan racun, tapi juga mengeluarkan lemak berlebih dari tubuh kakak kedua. Bisa dibilang, malapetaka ini membawa berkah. Lihatlah, mulai sekarang. Jangan pernah ganggu adikku lagi. Kalau tidak, kamu tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Tidak berani, tidak berani. Nona Yu Weiwei, bisakah Anda ceritakan apa yang terjadi tadi? Katanya Tuan Yu Mingjing tiba-tiba sakit parah, apakah benar? Kenapa sampai sekarang belum ada yang datang dari rumah sakit? Kakak kedua saya tiba-tiba tidak sadarkan diri. Kami ingin membawanya ke rumah sakit. Tapi kakak bilang, hari ini adalah hari baiknya. Tidak boleh karena kakak kedua mengganggu waktu baiknya. Jika kakak kedua saya sampai terjadi sesuatu, bagaimana saya bisa hidup? Astaga, demi pertunangan, sampai mengabaikan nyawa kakak sendiri. Yuki ini memang cantik, tapi hatinya kenapa begitu kejam? Ya, ini bisa dibilang pembunuhan sengaja, kan? Apa yang kalian bicarakan? Tanpa bukti. Bagaimana bisa percaya begitu saja? Wah, baru saja saya pergi sebentar. Sudah jadi pertunjukan besar. Kakak kedua. Kakak kedua sudah hampir tidak bisa bertahan. Meskipun kamu tidak memikirkan saudara, kamu tidak boleh menggelanji. Untuk membawanya ke rumah sakit. Yu Weiwei, kemampuanmu untuk memainkan sandiwara dan memutar balik fakta. Semakin lama semakin hebat ya. Apa, kamu merasa? Berita hari ini belum cukup banyak. Jadi ingin turun tangan sendiri, memberikan teman-teman wartawan sedikit bahan yang mengejutkan. Nona Yuki, maksudmu, Nona Yu Weiwei berbohong. Lalu, bagaimana sebenarnya kondisi Tuan Yu Mingjing sekarang? Mengapa tidak diizinkan untuk dibawa ke rumah sakit? Bawa ke rumah sakit, tidak perlu kan? Kalian semua sudah dengarkan, dia mengaku. Dia bahkan tidak mengizinkan untuk dibawa ke rumah sakit. Dia ingin kakak keduaku. Maksudku, kakak kedua sudah baik-baik saja. Maaf ya, membuatmu kecewa. Sudah baik-baik saja, ini tidak mungkin. Yuki, sampai sekarang kamu masih ingin berbohong. Aku sudah melihat, Mingjing sudah tidak bisa bertahan. Apakah kamu masih tidak mau mengaku? Ada APA yang terjadi. Siapa yang sangat ingin memanggilku yang ketiga? Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Palsu. Pasti semuanya palsu. Yuchi, dari mana kamu menemukan orang palsu ini? Kamu benar-benar menggunakan segala cara untuk membersihkan namamu. Dia sama sekali bukan kakak keduaku. Ya, Jebukan Mingjing, kamu sebenarnya siapa? Mengapa kamu berpura-pura menjadi anakku? Nona Yu, trikmu mengganti orang ini terlalu buruk, semua orang bisa melihat. Meskipun orang ini mirip dengan Tuan Yu kedua, tapi dia Mingyuan, kamu ngomong apa sih? mengganti orang. Aku rasa kalian terlalu banyak melakukan hal buruk, jadi takut ya. Atau, penyakit kritisku adalah ulah kalian, jadi kalian yakin. Aku pasti tidak mungkin, seperti sekarang, berdiri di depan kalian. Ya, mereka begitu yakin, Tuan Yu kedua sudah hampir tidak bisa bertahan. Mungkinkah benar-benar ulah mereka? Pasti kalian semua penasaran, apa yang sebenarnya terjadi tadi. Putar rekaman CCTV dari jam 9 sampai 10 pagi tadi. Di suite lantai atas, untukku. Baik, Tuan Kejua. Sungguh jahat. Ya ampun, orang seperti apa ini? Tega sekali. Sekarang, siapa yang sebenarnya berhati kejam, mencoba membunuh keluarga? Dan malam menyita orang lain sebagai pembunuh, ya ampun. Ternyata benar mereka yang meracuni. Bahkan balik menuduh Nona Yuki. Yu Weiwei, aku sudah bersabar terus-menerus padamu. Tapi kamu malah semakin menjadi, bahkan nyawa kakak keduamu. Kamu juga rencanakan.
Ayah, dengarkan penjelasanku, tidak seperti itu. Ini Jimmy Yuan, dia yang memaksaku melakukan ini. Aku juga tidak ada pilihan, ayah. Ming Yuan, kamu sangat mengecewakanku, kamu malah bersekongkol dengan orang luar. Merencanakan pembunuhan anak sahabat, bahkan menuduh calon adik iparmu. Hati nuranimu dimakan anjing ya? Kecewa, hahaha. Seharusnya aku yang paling kecewa. Padahal aku adalah cucu tertua keluarga Ji. Kenapa perusahaan akhirnya harus disahkan? Kepada anak muda ini untuk mengurus? Kenapa? Silent. Pemilihan penerus tidak pernah berdasarkan urutan keluarga, tapi melihat kemampuan dan karakter. Yun Yo, dalam 3 tahun dia memimpin grup, keuntungan grup terus naik 30%. Dan kamu? Proyek Asia Tenggara sebelumnya. Kamu rugi berapa? Mau aku katakan di depan umum? Cepat panggil orang, kendalikan mereka bertiga, segera hubungi polisi. Teman-teman media, maaf, membuat kalian melihat lelucon. Tapi kabar baiknya adalah, perkededeku, racunku sudah dinetralisir, dan aku juga berhasil menurunkan berat badan, rasanya. Aku bisa kembali ke dunia hiburan. Lihat dia sombong, lebih baik. Biar dia menderita lebih lama. Tidak apa, kita punya banyak kesempatan bertemu di masa depan. Nona Yuki. Sekarang acara pertunangan kita, sebaiknya dilanjutkan.